Oke, baik. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, seperti yang teman-teman lihat, kita akan menyajikan berkenaan dengan sistem informasi keperawatan ya, yang mana seperti yang kita ketahui gitu ya, dalam keperawatan ini sudah semakin canggih gitu, entah itu dalam teknologi maupun bagaimana sih sistem informasi keperawatan di suatu rumah sakit. Nah, pada kesempatan ini nantinya kita akan menyajikan beberapa informasi atau hasil analisis yang telah kami lakukan ke salah satu rumah sakit. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Astrina Ejahara dengan NIM 2306007. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya dengan NIM 2308933. oke, Kenalkan, saya selanjutnya. Nurul dengan NIM 2307104. Perkenalkan, nama saya Rahel Akesha Maftuha dengan NIM 2308446. Baik, perkenalkan, nama saya Hana Cecilia Asmara dengan NIM 2306225. Oke, baik. Untuk sesi memperkenalkan diri sebagai tim penyaji dari kelas 2C sudah, barangkali kita langsung saja ke daftar isi ya, atau agenda yang akan kita presentasikan nantinya gitu ya. Jadi yang pertama itu nantinya akan mempresentasikan berkenaan dengan jenis sistem informasi keperawatan yang kita analisis di sebuah rumah sakit, lalu kemudian fungsi dan tujuan sistem keperawatan itu sendiri, lalu kemudian komponen sistemnya, kelebihan dan kekurangan sistem, dan juga kesimpulan. Oke, boleh di next. Nah, jadi profil rumah sakit yang kami kaji yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung yang beralamatkan di Jalan Rumah Sakit nomor 22, Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat 4540704. Oke, jadi profil rumah sakit yang kita kaji pada penyajian berkenaan dengan sistem informasi keperawatan kali ini itu berkenaan di RSUD Kota Bandung ya teman-teman. Mungkin boleh di next apa aja sih jenis sistem informasi yang diperkenalkan atau yang digunakan di rumah sakit ini. Jadi seperti yang teman-teman ketahui gitu ya, sistem informasi keperawatan atau yang biasa kita kenal dengan SIK itu mencakup data-data yang dikumpulkan, digunakan, dan berkaitan dengan aktivitas keperawatan, serta sumber daya keperawatan itu sendiri. Nah, SIK ini juga bertujuan untuk mengelola data perawat dan manajemen keperawatan yang tentunya dikelola secara efisien dan efektif. Dan SIK ini tentunya memiliki beberapa cara untuk menggolongkan data sesuai fungsinya. Dan setelah dianalisis menggunakan data, wawancara yang telah dilakukan oleh kelas kami gitu ya, dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bandung mengadopsi dua jenis sistem informasi keperawatan, yang mana secara jelasnya itu yang pertama, itu sistem informasi klinis. Nah, apa sih? Jadi, sistem informasi klinis atau Clinic Information System itu adalah sistem terkomputerisasi yang menangkap, menyimpan, dan mentransfer informasi medis untuk mengambil keputusan klinis. Nah, jadi sistem ini itu banyak ya teman-teman digunakan oleh lembaga pelayanan kesehatan yang tentunya karena dirancang untuk membantu proses pemberian layanan kesehatan. Dan Rumah Sakit Daerah atau RSUD Bandung ini menjadi salah satu lembaga kesehatan yang menggunakan sistem informasi klinis tersebut. Dan RSUD Bandung ini mengaplikasikan sistem transmedik di dalam proses pelayanannya, yang tentunya sistem transmedik ini itu berguna gitu ya untuk mengumpulkan rekam medis pasien yang nantinya telah didapatkan gitu ya sebagai pelayanan kesehatan. Dan sistem transmedik ini dapat digolongkan ke dalam Electronic Medical Record atau EMR dan Electronic Health Record atau IHR, yang mana sistem ini itu menggantikan catatan pasien yang sebelumnya berupa kertas dengan menyimpan informasi medis pasien secara elektronik. Oh, kemudian yang kedua itu ada sistem informasi administratif atau SIA gitu ya, yang mana
sistem informasi administratif ini itu adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung kegiatan administratif dalam suatu organisasi. Nah, di sistem informasi administratif ini menjadi alat yang tidak hanya mengoptimalkan proses administrasi, tapi juga mendukung bagaimana sih nantinya untuk pengambilan keputusan. Dan ini tentunya melibatkan penggunaan teknologi informasi dalam mengelola data administratif, memfasilitasi komunikasi, dan juga mengotomatiskan proses berulang. Dan Rumah Sakit Daerah Bandung menjadi salah satu lembaga kesehatan yang menggunakan sistem informasi administratif tersebut dengan mengaplikasikan sistem Transmedik di dalam proses pelayanannya. Dan untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan secara mendetail gitu ya, apa aja sih sistem informasi administratif yang nantinya akan berkaitan sekali dengan keuangan, sarana dan prasarana, dan juga sumber daya serta manajemen yang digunakan di sistem Transmedik di RSUD Kota Bandung. Boleh di next? Oke, boleh kepada Teh Yohana untuk menjelaskan seperti apa sih penjelasan yang telah saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya adalah penjelasan lebih lanjut tentang sistem informasi administratif yang terkait dengan keuangan, sarana, dan prasarana, sumber daya manusia, dan manajemen yang ada pada sistem Transmedik di RSUD Kota Bandung. Nah, penjelasannya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem informasi keuangan. Sistem Transmedik di RSUD Kota Bandung mencangkup pengelolaan keuangan yang efektif. Jadi meliputi pengelolaan transaksi keuangan, pengelolaan anggaran, dan pelacakan biaya. Yang selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana. Sistem Transmedik membantu dalam pengelolaan sarana dan prasarana di rumah sakit. Hal ini termasuk pengelolaan data peralatan medis, ruang perawatan, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya yaitu merupakan sumber daya manusia. Sistem Transmedik juga membantu dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk perawat, dokter, dan staf administrasi. Hal ini meliputi pengelolaan data kinerja, pelatihan, dan pengembangan karir. Yang selanjutnya yaitu manajemen. Sistem Transmedik di RSUD Kota Bandung juga mencangkup pengelolaan manajemen yang efektif. Hal ini meliputi pengelolaan data operasional, pelacakan kinerja, dan pengambilan keputusan. Sistem ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Boleh selanjutnya? Baik, selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari sistem-sistem yang sudah disebut tadi. Yang pertama ada membantu menetapkan lingkup dalam praktik keperawatan. Jadi sistem informasi ini menggunakan catatan keperawatan terkomputerisasi yang membutuhkan bahasa baku untuk menggambarkan masalah pasien. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Nah, sistem informasi ini dapat membuat pelayanan keperawatan lebih bermakna dan meningkatkan pelayanan kepada pasien. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi manajemen. Ini dapat membantu manajemen rumah sakit untuk menjadi lebih efisien. Yang keempat, ada meningkatkan efektivitas penggunaan sumber biaya. Nah, ini dapat membantu rumah sakit untuk menggunakan sumber biaya secara lebih efektif. Yang kelima, ada meningkatkan program perencanaan. Ini dapat membantu meningkatkan program perencanaan pada rumah sakit. Yang keenam, ada meningkatkan pendayagunaan perawat. Yang ketujuh, ada mengurangi kerja dengan kertas. Dan yang terakhir, ada meningkatkan komunikasi. Boleh di next. Selanjutnya, komponen-komponen sistem. Yang pertama, input, yang kedua proses, yang ketiga output.
Yang pertama, input mencakup sumber daya sistem informasi kesehatan, yang mana terdiri dari kerangka kerja legislatif, peraturan, dan perencanaan yang diperlukan untuk memastikan sistem informasi kesehatan yang berfungsi penuh. Sumber daya tersebut melibatkan personel, pembiayaan, dukungan logistik, teknologi, informasi dan komunikasi, dan mekanisme koordinasi di dalam dan di antara 6 komponen. Yang kedua, proses. Yang pertama ada indikator. Indikator ini mencakup faktor penentu kesehatan, di antaranya ada input, output, hasil sistem kesehatan, dan status kesehatan. Yang kedua, sumber data. Didapat dari dua sumber. Yang pertama ada pendekatan berbasis kependudukan, seperti sensus, pencatatan sipil, dan survei kependudukan. Yang kedua ada pendekatan berbasis kelembagaan, seperti catatan individu, catatan sumber daya, dan catatan layanan. Yang ketiga ada manajemen data, di mana mencakup semua aspek penanganan data, termasuk pengumpulan, penyimpanan, keamanan kualitas, aliran, pemrosesan, kompilasi, dan analisis. Yang terakhir, output. Yang pertama ada produk informasi, yang mana data itu harus diproses menjadi informasi yang akan berfungsi sebagai dasar pengetahuan dan bukti untuk tindakan kesehatan. Yang kedua, penyebaran dan penggunaan. Meningkatkan nilai informasi dengan membuatnya mudah diakses oleh pengambil keputusan dan dengan cara memberikan kompensasi tambahan untuk menggunakan informasi. Boleh selanjutnya. Guys, mohon maaf kata Dwi gak bisa di next. Oke, coba dikembalikan ke layar utamanya terlebih dahulu, boleh Teh Dwi? Jadi nggak apa-apa nggak di next melalui secara Zoom. Coba. Nah, ya di seperti itu bisa nggak ya? Di bagian kelebihan, ya boleh. Silakan kepada penyaji selanjutnya untuk menyampaikan berkenaan kelebihan dan kekurangannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan sistem informasi keperawatan yang digunakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandung. Yang pertama yaitu menerapkan merekap rekam medis. Sistem ini dapat memungkinkan pengumpulan dan pengelolaan rekam medis dengan lebih efektif dibanding dengan rekam medis pada biasanya. Yang kedua, pelayanannya menjadi lebih cepat karena semuanya dapat terkelola di sistem, sehingga antar tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut bisa dapat dengan mudah mengakses rekam medis pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Yang ketiga, menghemat tenaga karena pencatatannya hanya butuh menggunakan media sistem seperti komputer atau handphone, jadi tidak memerlukan penulisan dengan kertas secara langsung. Yang keempat, menghemat kertas. Yang kelima, menghindari kehilangan data pasien, karena jika kita melakukan pencatatan secara langsung dengan kertas, itu sangat mudah terjadinya kehilangan data-data pasien. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan-kekurangan yang ada dalam sistem informasi kesehatan yang diterapkan di RSUD Kota Bandung. Yang pertama yaitu limited dalam penyimpanan. Karena menggunakan sistem tentunya ada limited atau batas yang dapat digunakan suatu perangkat. Oleh karenanya mungkin dalam beberapa tahun atau beberapa bulan kita harus mencadangkan data-data tersebut kembali. Yang kedua, masalah sinyal.
Karena menggunakan sistem, tentunya dibutuhkan sinyal yang baik. Jadi jika ada misalnya bencana atau hujan lebat, mungkin sinyalnya akan sedikit susah dan akan adanya kesulitan mengakses sistem informasi kesehatan yang ada di RSUD Bandung tersebut. Yang ketiga, hanya dapat diakses secara online karena tidak ada bentuk fisiknya dan hanya dapat diakses secara sistem. Yang keempat, sistem error. Sistem error ini dapat mengganggu akses ke sistem sehingga perawat memerlukan perawatan. Sistemnya harus diperbarui setiap beberapa minggu sekali atau beberapa bulan sekali, harus dilakukan maintenance atau perbaikan. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kita sudah mengetahui gitu ya bagaimana sih sistem informasi keperawatan yang diterapkan oleh RSUD Bandung gitu ya, yang tentunya tadi sangat bermanfaat sekali gitu. Bahkan bukan hanya berkenaan dengan sistem informasi klinis saja, tapi RSUD Bandung sudah menerapkan sistem informasi manajemen yang tentunya sistem ini itu bertujuan untuk meningkatkan gitu ya bagaimana sih pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Meskipun memang terdapat beberapa kekurangannya, namun patut kita acungi jempol gitu ya manfaat-manfaat di balik sistem-sistem informasi yang telah diterapkan gitu ya oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Nah, boleh di next kita lihat bagaimana sih sesi dokumentasi ketika teman-teman dari yang wawancara melakukan analisa ke rumah sakit. Tuh, seperti yang teman-teman lihat, ada dari tim wawancara yang sudah melakukan analisis ke RSUD Kota Bandung. Boleh di next. Oke, ini beberapa dokumentasi berkenaan dengan sistem informasi keperawatan yang diterapkan di RSUD Bandung. Oke, luar biasa sekali. Kita jadi mengetahui gitu ya, keluar biasaan sistem informasi keperawatan yang memiliki peran yang sangat krusial gitu ya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, entah itu dalam peningkatan efisiensi, akurasi data, kolaborasi yang tentunya jadi lebih baik karena kita saling memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar tenaga kesehatan sehingga nantinya meningkatkan efektivitas gitu ya terhadap perawatan pasien. Yang tentunya peningkatan itu pun nanti akan memiliki efek lain gitu ya, salah satunya dalam peningkatan kualitas pelayanan yang nantinya dapat membantu seorang perawat itu memberikan asuhan keperawatan yang lebih personal dan berkualitas gitu ya. Dan tentunya dari sistem informasi keperawatan ini tuh membuat kita jadi lebih melek gitu ya bahwa perkembangan teknologi itu memang benar adanya dan secara realita fungsinya pun sangat luar biasa sekali membantu kita semua dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim wawancara, kepada tim yang sudah mempersiapkan PowerPoint dan tim penyaji yang saat ini sudah menyampaikan dan menjelaskan gitu ya berkenaan dengan sistem informasi keperawatan yang telah kita analisis di sebuah rumah sakit gitu ya, tepatnya di RSUD Kota Bandung yang sangat luar biasa sekali. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, yakni Bapak Dika Darmansyah, Eskep Nurse MKep yang tentunya membantu kami gitu ya, sehingga tugas ini dapat terlaksana dengan baik. Begitupun dengan rekan-rekan sekalian yang saling support, membantu, sehingga penugasan ini dapat terselesaikan seperti itu. Mungkin dari tim penyaji dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekian dari apa yang akan kami sampaikan berkenaan dengan presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ada sesi dokumentasi ya teman-teman. Mau boleh sekarang aja atau recordnya dihentiin dulu? Bagaimana?
Sekarang aja weh. Oke, boleh. Aku kasih aba-aba ya. Layar penuh. Oke, boleh teman-teman yang masih meng-off-kan kameranya untuk mengaktifkan kameranya. Oke, Rahil, Alia, terus Putri Padilla, Dina, Nesa, Farid, Dina. Oke, itu ada yang berempat, ada Muti, ada Nasir, Pina, dan juga Abai, Akbar. Oke, karena waktunya pun tersisa 9 menit, boleh teman-teman? Oke, aman. Siap, tidak bisa ya. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Bentar ya, tadi ke ini. 1, 2, 3.